Proses persalinan. Yang pertama ini adalah latent phase atau serviks mulai membuka atau dilatasi dari 0 cm hingga 3 cm. Kontraksi biasanya ringan dan tidak teratur. Yang kedua ada aktif phase, yakni dilatasi serviks dari 4 cm hingga 7 cm. Kontraksi ini menjadi lebih kuat dan teratur. Dan terakhir ada transitional phase, dilatasi serviks dari 8 hingga 10 cm. Kontraksi sangat kuat dan sering. Tahapan darah nifas. Yang pertama ada logia rubra, berlangsung 1-3 hari, berwarna merah kehitaman, volume seperti haid berat, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan mekonium. Yang kedua ada logia sanguinolenta, berlangsung 3-7 hari, berwarna merah muda, volume mulai sedikit, darah keluar bercampur lendir. Yang ketiga ada logia serosa, berlangsung 7-14 hari, berwarna kuning kecoklatan, volume lebih sedikit, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Yang terakhir ada logia alba, berlangsung lebih dari 14 hari, berwarna putih bening, merupakan tahap pemulihan cairan mengandung selaput, lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati. Hari pertama sampai ketiga, rahim berkontraksi untuk kembali ke ukuran normal, involusi uterus, yang mungkin akan mengalami logia atau keluarnya darah dan jaringan dari rahim. Hari pertama sampai 10, logia berangsur-angsur berkurang dan berubah warna dari merah cerah menjadi merah muda atau coklat. Luka bekas episiotomi atau robekan mulai sembuh. Prolaktin, yakni hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari anterior. Rangsangannya dari hisapan bayi di payudara menuju pelepasan prolaktin yang merangsang produksi ASI di kelenjar susu. Kemudian oksitosin, yaitu hormon ini menyebabkan kontraksi otot di sekitar pituitari posterior. Hormon ini menyebabkan kontraksi otot di sekitar alveoli di payudara, memeras ASI keluar melalui saluran susu. Mekanisme ini merupakan proses sinergis antara saraf dan hormon untuk mendukung proses menyusui. Lanjut ke bagian organ payudara. Yang pertama ada dinding toraks, struktur yang terdiri dari tulang rusuk, otot, dan diafragma yang melindungi organ-organ dalam seperti jantung dan paru-paru. Yang kedua ada otot dada. Otot-otot yang berada di area dada termasuk pectoralis, major dan minor, yang berfungsi dalam gerakan bahu dan lengan. Yang ketiga ada lobus, bagian dari organ seperti paru-paru atau kelenjar susu. Paru-paru manusia memiliki 3 lobus di sisi kanan dan 2 di sisi kiri. Puting susu, yakni struktur di tengah payudara yang berfungsi sebagai saluran keluarnya ASI. Yang kelima, areola, area berwarna gelap di sekitar puting susu yang mengandung kelenjar yang membantu melumasi dan melindungi puting. Yang keenam, saluran susu, saluran yang membawa ASI dari kelenjar susu ke puting susu untuk disusui oleh bayi. Yang ketujuh, jaringan adiposa, jaringan lemak yang berfungsi sebagai penyimpan energi dan pelindung organ. Dan yang terakhir ada kulit, lapisan terluar tubuh yang melindungi organ dalam dan berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi dan kehilangan cairan.